semuanya. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat banget. Hari ini kita membedah surat Al-Asr yang biasanya paling sering dipakai dalam sholat rekan-rekan dan sahabat-sahabat rekan lainnya. Jadi kita mulai saja kajian bedah Al-Quran ini. Tempat dan waktunya kami persilakan. Tapi sebelumnya, adab dari sebuah kajian adalah kami akan memberikan doa kepada Ustaz Ahmad Hamsani dan keluarganya agar selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa selalu disehatkan dan disempurnakan kesehatannya agar terus dapat memberikan kita ilmu semua. Al-Fatihah. Dimulai. Amin, amin, rabbil alamin. Ustaz, silakan dimulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di lanjutan kajian membedah Al-Quran kita. Karena salah satu yang menjadi kewajiban kita di dalam setiap kita memperdalam ilmunya Allah, pasti nomor satu, peringkat pertamanya adalah Al-Quran. Dan ketika membahas Al-Quran, pasti tidak lepas dari beberapa hal. Pertama, bacaannya. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, mengamalkannya. Nah, ini yang kemudian kita ingin istiqomahkan. Semoga setiap ayat, setiap surat yang kita kaji menjadi syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sudah sampai di surah Al-Asr. Surat yang paling sering kita baca. Kalau kita di sekolah, masih ingat bacaan yang paling sering digunakan sebelum kita bubaran dari sekolah? Sebelum kita kemudian kembali ke alamnya masing-masing dari sekolah kita selalu kemudian ditutup dengan surat Al-Asr. Dan dari sekian banyak membaca surat Al-Asr, sekian banyak juga bacaannya salah. Sekenanya aja ngajinya. Makanya kita awali dengan bacaannya. Sampai ada yang bacanya begini. Wal asri innal. Ini masih ingat nggak nih orang-orang kayak begini nih? Kalau seandainya yang kemudian sekolahnya masih baca wal asri, berarti umuran kita sama nih. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya teman-teman lihat dulu mushafnya, lihat dulu Al-Qur'annya, buka surah Al-Asr. Jangan sampai bacanya wal asri. Nah, ini nggak boleh. Jadi dilihat, kalau mau berhenti, berhenti. Kalau mau dilanjutkan, lanjutkan. Misalnya, membacanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Kalau berhenti, wal asr. Atau dilanjut, wal asri innal. Ri-nya jangan dibaca panjang. Ingat ya, Al-Quran nomor 1 bacaannya dulu. Wal asri innal. Buat yang kemudian ingin mensambung surat Al-Asr, ri-nya harus kemudian disambung dan dibacanya pendek. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Kita lanjutkan seperti itu ya. Disambung, dibacanya wal asri innal insana lafi khusrin illa. Kalau mau berhenti di situ. Kalau mau dibaca per ayatnya, jadinya seperti ini. Wal asr. Berhenti. Wal asr. Ri-nya jangan dibaca.
Wal asri. Enggak. Salah. Saya ulangi lagi. Wal asr. Tanpa dibaca ri. Wal asr. Jika ingin berhenti. Innal insana lafi khusr. Berhenti nih. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Yang udah ikut tahsin, qaf, namanya huruf apa? Huruf qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Qalqalah kubra. Karena ada di belakang. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Teman-teman ingat-ingat deh. Yang sering salah dalam membaca surat Al-Asr pada bacaan seperti ini. Wal asri innal satu. Yang kedua pada kalimat lafi khusrin illa fi khusrin. Berhentinya di khusrin. Nggak boleh berhenti di khusrin. Kalau mau berhenti, rinnya jangan dibaca. Khusr. Terus yang ketiga salahannya watawasau bil haqqi watawasau bis sobri. Sobri anak siapa Sobri itu? Bukan Sobri. Andaro, bukan Sobri Andaro. Bacanya watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Nah, ini bacaan surah Al-Asr. Kita kalau ingat beberapa tahun ke belakang ya, kalau sekarang kan sudah variatif ya, sudah ada doa kafaratul majlis, sudah kemudian kita membaca beberapa surat yang lainnya. Tapi beberapa tahun yang lalu, klasik ini kita masih membaca surat Al-Asr kalau kita mau pulang. Makanya ini kita persiapkan. Yang salah kita perbaiki. Ingat ya, sekali lagi saya kemudian contohkan bacaannya yang benar, bacaannya yang rapi. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya contohkan sekali lagi yang bacanya disambung tetapi tidak diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini bacaan surat Al-Asr yang seperti inilah yang kemudian bacaannya yang sesuai dengan tajwidnya, dengan bacaan yang fasihnya. Jadi silahkan kalau mau berhenti bacanya disesuaikan dengan wakafnya. Kalau mau dilanjutkan, cara melanjutkan atau mewasolkannya pun dengan cara yang baik, yang benar. Jadi nggak ada lagi yang wal asri, nggak ada lagi nih. Jangan dibiasain dari kecil, nanti susah tuh hilangnya. Innal insana lafi khusrin illal. Ya balik lagi itu zaman baheula dah kalau ketemu kayak gitu. Sekarang udah keren ngajinya, udah cakep. Karena udah ngaji bedah Quran, udah tahsin, maka bacaannya sudah menjadi lebih baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, sudah satu tahap nih bacaannya. Nah, alhamdulillah nih Allah kasih kesempatan kita, bacaannya bisa kita perbaiki, maknanya bisa kemudian kita bahas. Insya Allah selepas dari ini kita bisa mengamalkan dari setiap apa yang kemudian sudah kita pelajari mastata'tum, semampu kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Asr. Ingat, kalau mau membedah Al-Qur'an, informasi dari terjemahan itu hanya sekedar informasi awal. Jangan dijadikan hujjah atau dalil. Karena perlu hal-hal yang lain. Salah satunya adalah asbabun nuzul. Yaitu peristiwa apa yang terjadi yang mendasari
Allah turunkan surah Al-Asr ini. Kenapa? Alasannya apa kira-kira? Kira-kira kenapa sih surat Al-Asr diturunkan? Nah, disebutkan nih dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan juga dalam tafsir Buya Hamka. Syekh Muhammad Abdu menyebutkan alasan peristiwa sebab turunnya surah Al-Asr ini. Hati-hati nih, kita banyak kena sentil nih sama ini. Surah Al-Asr ini kebanyakan orang-orang jahiliyah dahulu. Kenapa disebut Al-Asr? Itu dari kata asar, yaitu waktu asar. Kebiasaan orang jahiliyah. Ingat nih, dengerin pelan-pelan, pelan-pelan. Kebiasaannya orang jahiliyah, kalau dah datang setelah waktu asar, matahari sudah kemudian tidak terlalu panas, udah petang nih, maka mereka duduk-duduk, kongko-kongko, kumpul-kumpul bareng. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka mengomentari semua yang mereka lihat di hadapan mereka. Ini kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab jahiliyah. Diulang nih, diulang. Biasa nongkrong-nongkrong. Di waktunya yang kemudian udah nggak terlalu panas alias petang. Sore menjelang maghrib. Lalu kemudian nongkrongnya sih bukan masalah. Masalahnya di sini nih. Mereka mengomentari dengan hal-hal yang buruk setiap kali yang lewat. Ada cewek lewat, cantik. Wih, cewek coy. Cantik daru, pipiu. Cewek lewat. Dosa nggak? Dosa ngelihat pakai syahwat. Tapi Ustadz, kalau sekali kan itu rezeki. Kalau 2 kali baru itu yang kemudian nggak boleh. Kalau gitu pelototin aja terus Ustadz. Mata halus siwer ntar itu kalau dipelototin mulu. Maka kemudian kata Nabi, mereka mengomentari hal-hal yang buruk di hadapan mereka. Hal-hal yang buruk di hadapan mereka. Ada yang lewat, orang yang pendek dihina. Ada orang yang hitam dihina. Sehingga mereka berkumpul untuk merendahkan satu sama lain. Dikecam oleh Allah, turunlah surah Al-Asr. Sampai sini dulu nih, kita mau potong dulu. Teman-teman semuanya. Yang seneng nongkrong di kafe-kafe. Yang seneng ngumpul-ngumpul di restoran. Yang seneng ngumpul-ngumpul kemudian makam, dining apa itu? Kalau makan di tempat namanya apa sih? Fine yang itu namanya. Daru ngerti nggak lo kalau makan di tempat ada bahasa Inggrisnya? Kalau kita kan nongkrong aja udah gitu. Stay at dining. Ya, zeng gitulah. Ya, gue juga baru tahu sekarang. Nah, kirain kalau yang kita tahu makan di tempat sama bungkus. Sekarang ada bahasa Inggrisnya. Ada dining lah. Ada kalau dibungkus apa tuh namanya? Take home, take away. Nggak tahu lah itu. Yang gue tahu take off. Pesawat itu. Nah, itu yang suka pada nongkrong, yang suka pada kongko-kongko, duduk-duduk bareng, ngopi-ngopi bareng, ngeteh-ngeteh bareng, lu kumpul-kumpul bareng, kumpul sama teman-teman. Maka kemudian hukumnya apa? Boleh, silahkan, nggak dilarang. Tapi yang dilarang adalah kalau nongkrongnya, kumpul-kumpulnya adalah mengomentari sesuatu dengan negatif. Hal-hal yang buruk diomongin. Ngomongin si fulan yang buruk. Jangan. Kalau orang yang nggak ada, membicarakan sesuatu yang kemudian jelek bagi dia, nah itu yang namanya ghibah. Kalau membicarakan sesuatu yang benar sama dia, memang itu ada kejelekannya, itu juga jadinya fitnah. Nah kemudian ini yang jadi masalah. Makanya ini disiapkan. Teman-teman yang kemudian senang pada ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, silahkan. Mau main golf, habis golf nongkrong-nongkrong, boleh. Gak ada masalah. Cuman Patra inget-inget. Jangan komentarin orang-orang yang pada main golf. Itu orang sipit amat ya. Itu ngelihatnya gimana ya. Itu orang gendut banget ya. Makannya makan apa ya. Itu orang tinggi banget ya. Yang dimakan apa sih? Ngemilnya bambu ya. Itu orang pendek banget. Waktu pembagian tinggi badan dia kemana ya. Itu gak bisa kita komentarin kayak gitu. Itu orang hitam banget ya. Waktu lahir kali malam ya. Dan ini gak bisa kayak gitu. Baca tikrar aja. Hindarin gitu. Jadi, iya. Bukan nongkrongnya yang diharamkan. Oke? Bukan makan-makan minumnya yang tidak diperbolehkan. Tetapi sifat-sifat buruk yang dilakukan saat itu. Nah, orang-orang jahiliyah melakukan itu di waktu asar, menjelang maghrib, matahari udah nggak panas, udah mulai adem, mereka duduk-duduk, kongko-kongko, tapi dia membicarakan hal-hal yang buruk. Turun surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Turun.
demi masa, demi waktu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Apa ini masa? Waktu, semua waktu. Ada waktu itu ada pagi, ada siang, ada petang, ada malam. Kalau dibagi lagi pagi, siang, malam. Lalu kemudian ini yang disebutkan oleh Nabi, Allah bersumpah dengan kalimat demi waktu. Dan waktu al-asr juga berhubungan dengan al-asr, artinya umur. Masih ingat nggak hadis Nabi? Kenapa Allah kemudian tanyakan ini, bersumpah dengan ini? Karena nanti di hadapan Allah nomor satu yang ditanya setelah ibadah sholat kita, itu Allah akan tak bilang seperti ini. La yazulu qadama abdin. Besok langkah kaki kita tidak akan bergeser sedikit pun di mahkamahnya Allah sebelum Allah tanya apa yang sudah kau isi, kau habiskan dari umur yang sudah aku berikan kepadamu. Apa aja yang diisi? Apa aja yang kemudian dihabiskan? Makanya, teman-teman, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, demen duduk sama ulama, sama ustadz-ustadz tuh deketin, bermanja-manjalah sama mereka. Lu kemudian deket-deketlah sama mereka. Supaya kenapa? Bercandanya sama orang soleh, bercandanya sama kita guru, sama ustadz, sama ulama, bercandanya itu ibadah. Karena bercandanya itu nasihat. Tindak tanduknya itu jadi nasihat. Apa sebabnya? Dia udah tahu adabnya, beliau sudah ngerti bagaimana akhlaknya. Wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur yang udah Allah berikan, besok setelah ditanya sholat kita, Allah akan tanya, abang, umur ente waktu dikasih di dunia dipakai ngapain aja? Akang, waktu dikasih umur masa mudanya dipakai ngapain aja? Jeng, waktu kemudian dikasih umur sehat walafiat ngapain aja? Gimana? Gimana? Berapa kali ke masjid? Al-Quran gimana? Udah kemudian berapa kali disentuh? Udah hatam berapa kali? Udah dikebet berapa kali? Terus ditanya tuh, ngapain aja? Kalau jawabannya wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya Rob, kita kerjanya nongkrong-nongkrong, foya-foya, lu kemudian ajeb-ajeb, asik-asik, terus ya ngelakuin hal-hal yang nggak ada manfaatnya itu. Maka Allah kemudian jadikan, ingat loh, Islam tidak melarang kita melakukan liburan, tidak melarang kita melakukan hiburan. Hiburan diperkenankan, persilahkan. Tetapi ada batasannya. Libur sama anak, sama istri mau jalan-jalan, monggo silahkan. Jalan-jalan, wah istri ulang tahun Patra terus ke hotel, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ustadznya ngeliatin aja juga nggak apa-apa. Ustadznya mah lihat foto-fotonya aja, dengerin ceritanya juga boleh. Nggak apa-apa, silakan aja. Wah, kemudian mau jalan lagi bareng sama keluarga, bareng sama anak, hiburan, lu kemudian nggak apa-apa, silakan. Yang paling terpenting, manakala kita duduk bareng sama mereka, kumpul bareng sama mereka, jangan membicarakan dua hal. Pertama, yang kau pandang, yang kau lihat, jangan komentarin. Ingatlah, kalau lagi nongkrong, dua hal pegang. Karena kalau salah nongkrong, kita jadi neraka sakor. Paham ya? Tempatnya siapa neraka sakor? Masih ingat nggak? Neraka sakor tempatnya siapa? Masalakakum fi sakor. Siapa yang masuk neraka sakor? Lu kemudian kenapa kamu masuk neraka sakor? Dijawab kata mereka yang ada di neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin. Karena kita nggak pernah ngerjain sholat 5 waktu. Walam nut'imul miskin. Karena nggak pernah ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Karena kita dulu nongkrong-nongkrong dan ngerjain dua hal doang. Apa itu? Ingat, kalau nongkrong jangan kerjain ini. Pertama, mengomentari apa yang dilihat oleh mata. Ngelihat cewek dikomentarin, cowok dikomentarin. Ada cowok duduk berdua langsung dikomentarin. Ini orang kayaknya gay deh, kayaknya homo dah. Astagfirullah. Bisa jadi dia bapak sama anak. Bisa jadi dia kakak sama adik. Ada cewek nongkrong dua tuh cewek tuh. Ini astagfirullah.
Kita kan belum nanya, belum buka hatinya, nggak tahu apa yang kemudian terjadi. Jangan komentarin apa yang dilihat. Fix ya. Makanya jalan sama Ustadz, ajak Ustadznya safar, ajak Ustadznya jalan, biar ngerti bagaimana. Oh kayak gini caranya. Ini paham gak nih? Ini sampai sini paham gak nih? Patra, paham Patra? Ya ini tolong di garis bawah ini, tolong diulang, dicatat gede-gede pakai spidol. Tolong ajak Ustadznya safar, Ustadznya kan juga butuh hiburan guys. Jadi Ustadznya, jadi biar tahu bagaimana caranya sholat safar gimana, sholat jamaah gimana. Paham nih ya? Paham nih ya? Jadi kalau ada yang ulang tahun, sewa kamarnya 2, ya kan? 1 buat yang lagi ulang tahun, yang Ustadznya jadi wasitnya. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya kemudian kita lagi duduk-duduk bareng sama teman, sama keluarga, pertama jangan komentar yang kita lihat. Komentar yang buruk ya. Yang kedua, jangan membicarakan yang tidak ada di hadapan kita alias mereka yang nggak hadir bersama kita. Selesai sudah. Oke? Jangan bicara sesuatu yang kemudian mereka nggak hadir di tengah-tengah kita. Keburukannya misalnya, contoh. Lagi kumpul sama Ahmad, Muhammad, Abdullah. Pak Abdullah nggak hadir di tengah-tengah kita. Lu kemudian jangan dibahas tuh. Apakah kemudian Abdullah tuh kenapa nggak datang? Mungkin dia udah nggak udah nggak asik lagi, udah nggak seterusnya. Jadi 2 hal yang nggak boleh dikomentarin ketika kita lagi kumpul bareng-bareng. Pertama, mengomentari hal-hal yang nggak serak sama kita depan mata kita. Yang kedua, membicarakan orang yang nggak ada di tengah-tengah kita. Karena bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ghibah. Wal asr, baru ayat pertama yang kita bahas. Demi waktu, demi masa, demi umur yang sudah Allah berikan kepada kita, apa yang dihabiskan kita di hadapan Allah, nanti pertanggungjawaban kita akan kita berikan laporannya. Reportnya kita akan kasih tahu. Emir, report kita akan bilang sama Allah. Kita akan tunjukin sama Allah. This is my report. Nih, masa mudanya isinya ini. Terus kemudian ngelakuin ini. 3 ngelakuin itu. Paham apa paham nih? Mir, ente lagi ada di mana Mir? Kayaknya keren banget Mir. Ada di mana lo? Lo tadi ada di sini di rumah gua, sekarang lo ada di mana? Udah tahu belum kalau Ustadz kalau berdoa jadi batu cepet jadinya? Aduh, Janong. Lanjut ya. Yang pertama, wal asr. Jelas ya? Allah turunkan ayat surat ini karena kebiasaan orang jahiliyah kalau di waktu asar suka nongkrong-nongkrong ngobrol membicarakan 2 hal. Pertama, menghina siapa yang kemudian ada di depan dia alias berkomentar yang buruk. Yang kedua adalah membicarakan yang nggak hadir di tengah-tengah dia. Orang-orang yang nggak ada di tengah dia. Ngomongin tetangganya, ngomongin temennya, dan seterusnya. Yang nggak ada. Tapi yang dibicarakan adalah keburukannya. Wa amma kebaikan-kebaikannya, fala ba'sa biha. Maka nggak ada masalah. Lalu kemudian Allah lanjutkan. Sudah menyebutkan demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia-manusia dalam keadaan rugi, dalam keadaan celaka. Khusrin artinya celaka. Khusrin artinya hancur. Khusrin artinya bangkrut. Khusrin artinya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Manusia rugi. Makanya kalau membaca surah Al-Asr, para ulama yang baik ini dilanjutkan agar kita ketemu supaya nggak semuanya rugi. Ada pengecualiannya. Innal insana lafi khusrin illa. Jadi ada pengecualiannya. Illa artinya kecuali. Sesungguhnya manusia benar-benar sungguh. Karena pakai kalimat taukid. Kalimat penguatan. Sungguh benar-benar manusia dalam keadaan rugi kecuali. Gitu ya. Makanya nggak boleh berhenti sembarangan. Ini penting banget nih. Andaru. Nggak boleh kita baca surat Al-Asr begini. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Allahu Akbar. Kelar tuh imam kayak gitu, nggak usah ikutin. Coba kalau diterjemahin. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya pada rugi. Allahu Akbar. Lah, bagaimana ini imam? Semua orang dibilang pada rugi semuanya. Masa nggak ada pengecualiannya? Illalladzina amanu wa amilus salihat.
kecuali mereka orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dua hal nih. Iman sama amal soleh. Dua hal yang nggak bisa dipisah. Kalau sudah on-nya dinyalain, pasti yang lainnya jadi ikut aktif. Nggak bisa kita bilang kayak begini nih. Gue sih nggak penting lah yang namanya sholat. Yang penting beriman. Ini udah kalimat yang nggak bener nih. Ya nggak perlu puasa lah. Yang penting jadi orang dermawan. Ini juga nggak bener nih. Jelas ya? Jadi iman sama amal. Kalau orang ngaku beriman, pasti ada wujudnya. Ada yang kemudian dilakukannya. Kalau ada orang lakuin amal soleh, harus ada imannya. Jadi nggak mungkin. Kalau ada orang ngaku beriman, nggak mau ngaji Quran. Bohong itu. Nggak mungkin kalau ada orang beriman, kemudian nggak mau melaksanakan sholat 5 waktunya. Bohong. Nggak mungkin kalau ada orang yang kemudian beriman, tapi nggak mau melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Bohong. Tapi kalau berproses boleh. Ulangi ya. Berproses boleh. Ustadz, saya berproses dulu nih Ustadz. Saya baru belajar agama. Bagaimana sebaiknya saya Ustadz? Saya belajar Quran dulu, apa mempelajari kajian dulu, fikih dulu dan sebagainya. Bagaimana Ustadz? Ya sudah, enggak apa-apa. Wudhu dulu, perbaiki dulu. Udah tahu cara wudhu belum? Wah, lupa Ustadz cara wudhu. Wudhu itu apa Ustadz? Makhluk apakah wudhu? Wa ma adraka ma wudhu. Wudhu itu apa Ustadz? Ini Masya Allah, udah kelamaan ini kelewatan dia. Maka kemudian yang kita ajarkan tahapan dulu. Boleh kayak gitu. Belum bisa baca Al-Quran, bacaannya masih terbata-bata. Lalu kemudian kita sudah mulai belajar sholat, belajar fikih, belajar adab. Nggak apa-apa, pelan-pelan, bertahap. Yang penting terus berkesinambungan. Ingat dua hadis ini. Pertama, orang yang punya niat ngelakuin kebaikan, meskipun kemudian kita sulit melaksanakannya, Allah catat kebaikan itu satu. Yang kedua, hadisnya ingat, siapa orang yang melaksanakan suatu kebaikan, man amila amalan salihan, tetapi kemudian dia terhenti karena umurnya, karena usianya, belajar baca Quran, belum keburu fasih, sudah meninggal. Pengen belajar fikih, belum tuntas semuanya, udah keburu meninggal. Pengen belajar adab dan akhlak, belum tuntas, udah keburu meninggal. Pengen ngafalin Quran baru dapat satu surat udah meninggal. Allah catat di hadapan Allah seperti dia sudah fasih baca Al-Quran, seperti dia udah belajar fikih sempurna, seperti dia sudah menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Artinya pegang dua hadis ini, terus aja belajar, jangan berhenti sampai Allah yang bilang berhenti. Ustadz, sampai kapan sih Ustadz kita ngaji Al-Quran? Sampai Allah bilang berhenti. Ahmad berhenti ya. Ustadz, sampai kapan sih kita ngaji tahsid? Sampai Allah bilang berhenti. Jadi nggak ada nih. Karena apa? Hari ini kita belajar bacanya. Besok belajar apa lagi? Kita belajar tajwidnya, tanda berhentinya, lu wakofnya, sifat hurufnya, kolkolahnya, dan seterusnya yang kita bahas. Makanya, wal asri demi masa, rugi mereka para manusia-manusia yang mengabaikan waktu dan umurnya kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Yang terakhir sifatnya adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Saling mengingatkan, menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Buat siapa ini ditujukan? Buat orang-orang yang kemudian level iman amal solehnya udah dikerjakan, mulai pengen mengajak orang lain. Kalau gampang gini, saya tujukan kepada kalian para pengurus komunitas, ditujukan kepada kalian para pendakwah, para mubalighin, ditunjukkan para dai-dai, ditunjukkan para mereka-mereka yang sudah lama dengerin kajian, ditujukan kepada mereka-mereka yang sudah bacaannya bagus, Al-Qur'annya, ditujukan kepada mereka-mereka yang udah istiqomah ngajinya, manakala kemudian mengajak orang lain. Apakah orang lain itu adalah orang tuanya? Apakah orang lain itu adalah anaknya? Apakah orang lain itu adalah saudaranya sendiri? Maka perlu ada watawasau bis sabar. Jadi watawasau bil haq baru berhasil kalau watawasau bis sabarnya dijalankan. Sabar dalam menasehati kebaikan. Ingat ya. Contoh, kita kumpul sama teman-teman kita yang belum sholat.
Cara ngingetin sholatnya gimana? Kita langsung bilang, sholat lo. Kalau nggak sholat, neraka sakor lo. Mau lo? Panas. Angus. Mampus. Mau lo? Kira-kira orang yang kita ajak gitu, mau sholat apa enggak? Paling dia jawab, lu ngapa lo? Ajak berantem lo? Gak bakalan mau. Ada orang lagi main judi bro di pos kamling. Kita datengin, Pak. Ya Ustadz, ngapain main judi Pak? Emang kenapa Ustadz? Haram. Nggak tahu judi tempatnya di mana? Neraka. Nggak tahu kalau neraka tempatnya apa Pak? Dibakar. Angus Pak, mampus. Kira-kira orang yang saya samperin lagi di pos kamling kalau gitu, kira-kira ngapain? Nggak ngambil golok udah baik tuh, udah bagus banget. Gebukin, Ustadz, gebukin. Gue Ustadz, kartu-kartu gue yang main apa urusannya? Mente dia bilang. Nah, jadi watawasau bil haq. Ulama mengajarkan watawasau bil haq, mengingatkan dalam yang baik perlu ada kesabaran. Apa yang harus disiapkan? Nomor 1, bukan pakai lisan. Ingat-ingat, nomor 1, dakwah itu bukan pakai lisan, tapi pakai kelembutan akhlak. Nomor 1 itu. Nomor 1 itu. Teman-teman yang pernah datang ke pesantren pasti tahu bagaimana kisah bagaimana warga di sekitar sini yang kemudian bermain judi. Tapi bisa berhenti bukan karena saya nyamperin. Lagian juga gak berani. Siapa yang mau nyamperin orang sini? Takut dibacok gue. Tapi kemudian yang bisa kita lakuin apa? Kelembutannya nih, sikapnya kita. Suruh anak-anaknya ngaji. Biarin bapaknya pada kemudian ngelakuin maksiat. Tapi kita berikhtiar anak-anak jangan sampai. Ternyata gara-gara anaknya ngaji. Malah bapak sama ibunya jadi malu. Sebab kalau ngaji kudu minta uang jajan. Uang jajan didapetinnya dari bapak yang pada main judi. Akhirnya bapaknya malu. Berhenti dah. Fawal hasil ini masuk. Walaupun ini bakalan long story ya. Ceritanya cukup panjang. Tidak semudah saya menjelaskan dalam 1 menit ini. Nah Kak, ini yang dimaksud. Nomor 1. Ini emang kajian luar biasa nih. Ini seperti kajian lain. Belum selesai Ustaz jelasin. Pertanyaan udah banyak banget ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya udah kelar. Mau live aja saya. Biar jawab Patra aja. Gunadi sama Andaru yang jawab. Bubar-bubar ini udah. Dia bilang. Maka nomor 1 sebelum watawasau bil haq adalah kelembutan akhlaknya. Akhlak yang lembut. Baru tuh suami kalau udah kemudian akhlaknya lembut, istri udah kelepek-kelepek deh. Kalau istri sudah akhlaknya baik, suami yang kelepek-kelepek dah. Yang kedua baru pakai lisan, ya. Kapan itu Ustaz? Manakala kemudian dia sudah bisa, siap. Biasanya lisan ini sifatnya menjawab saja. Pak Ustadz, saya kok kalau pakai kartu kredit ini kok jadi saya banyak hutang, jadi kecekek. Nah, baru kita sampaikan bagaimana ribanya, bagaimana sudah. Tapi kalau belum, jangan tiba-tiba datang, bro, lu pakai kartu kredit. Astagfirullahaladzim. Nanti tahu neraka, tahu angus, mampus. Kelar udah dikit-dikit mampus, Ini apa coba ini? Nah, ini yang kemudian kita jaga. Yang ketiga, barulah bersabar dengan mendoakan dia. Mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan kawan saya ini dapat hidayah ya Rabb. Terus kita doakan dan seterusnya. Nah, ini adalah makna daripada surah Al-Asr. Jadi kalau kemudian saya pengen ringkas sedikit, nomor 1, surah Al-Asr turun karena kefoya-foyaan mereka dalam menggunakan waktu yang nggak bermanfaat, terutama di waktu asar. Menjelang maghrib karena panas sudah nggak terlalu panas. Mereka sudah mulai adem. Kan paling enak nongkrong sore ya. Asik banget tuh. Sore itu asik banget. Sepedaan sore itu gokil banget. Main golf sore itu asik banget ya kan. Wah itu enak banget. Sore itu udah enak lah. Cuma 2 hal yang mereka lakukan. Mereka selalu menghina, mencaci, memaki yang dia lihat. Yang kedua, orang-orang yang nggak hadir aibnya diumbar, dibuka. Ini buruk. Kita boleh nongkrong, silakan ngopi-ngopi. Apalagi ngajak saya, nggak apa-apa, silakan. Saya nanti kalau diajak minum kopi susu, saya langsung pesan yang 1 liter. Jadi kalau nggak habis, saya bawa pulang. Saya bungkus. Saya nggak mau rugi. Ya rugi saya. Ntar giliran dia duduk, ngobrol sama kalian, baru minum sesedot, yang nanya udah 10. Nanya lagi, minum kapan minumnya saya? Saya langsung pesan yang 1 liter. Jadi kalaupun saya nggak minum, udah gue bawa pulang. Oh, gue udah punya nih. Udah pengalaman. Yang ngajak-ngajak udah pengalaman sekarang. Apa itu ngajak-ngajak ustadznya suruh minum-minum. Tapi ditanya mulu. Kapan gue makannya? Kapan minumnya? Ini ustadz kalau lagi lapar gini nih jadinya. Nah, ini yang dimaksud. Kebiasaan tuh.
Tuh kerjaannya sama melumir juga. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang kemudian menyia-nyiakan waktunya dalam keadaan seluruhnya dalam keadaan rugi, bangkrut. Kenapa bangkrut, Ustaz? Sebab besok akan dipertanyakan oleh Allah, nggak akan bergeser kaki kanan dan kaki kiri kita dari mahkamahnya Allah. Saksi kita adalah kaki kita bersaksi, tangan kita yang bicara. Ngapain aja waktu kita dikasih umur sama Allah? Waktu sehat ngapain aja? Antum waktu sehat ngapain aja? Karena banyak ada orang baru kemudian sadar ketika udah dikasih sakit. Itu sih bagus. Ada orang kemudian udah bangkrut banget baru kembali sama Allah. Itu oke, nggak ada masalah. Tapi jauh lebih oke ketika kita jaya-jayanya kita ingat sama Allah. Ketika kita lagi sehat-sehatnya kita ingat sama Allah. Maka siapa yang ingat kepada Allah ketika dia dalam keadaan senang, ketika dia dalam keadaan sedih, Allah pasti akan membantu dia. Siapa yang kemudian mengingat Allah ketika masa jayanya, ketika dia masa sulitnya, masa sempitnya, Allah akan lebarkan lagi jalan-jalan keberkahannya dia. Yang terakhir, watawasau bil haq watawasau bis shab. Kebaikan itu baru bisa tersampaikan kalau kita punya kesabaran dalam menasehati dan mengingatkannya. Makanya nomor satu nasihatnya bukan lisan, tetapi adalah perbuatan kita, akhlaknya dulu. Baru lisan kita, baru doa kita. Sama kita. Ngelihat guru kita, ngelihat ustadz kita, ngelihat para tuan-tuan guru kita. Yang pertama kali kita lihat bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi nanti perbuatannya. Dalam bahasa kampung saya sini, implementasinya itu loh. Yang kemudian dilakukan, dikerjakan dari apa yang diucapkan. Ya kalau saya bicara tentang sholat, sayanya sholat enggak. Kalau saya bicara tentang Quran, sayanya gimana amal Quran. Kalau saya bilang istiqomah, sayanya udah istiqomah atau belum? Kira-kira kayak begitu. Maka kemudian ini yang dimaksudkan. Baguskan diri kita, maka nanti orang lain yang melihat kita akan mendapatkan cipratan-cipratan kebaikan-kebaikan yang kemudian kita punya. Sisanya Allah lah yang membolak-balikan hati hamba-hambanya. Kita cuma bisa kasih cipratan-cipratannya doang. Kasih sinar-sinarnya aja. Yang bikin merubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Saya gimana? Langsung live saya pamit atau gimana ini? Jangan Ustaz. Monggo silakan. Baik, bisa kalau akhir Ustaz. Mari beristighfar kita bersama mohon pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita baca 2 kalimat tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kita angkat tangan kita mohon pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kumpul kita malam hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat, perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan rahmatnya Al-Qur'an. Wa barik lana bi barakatil Qur'an. Berkahi kehidupan kami ya Rabb dengan barakahnya Al-Qur'an. Washfa' lana yaumal qiyamati bi syafa'atil Qur'an. Jadikan setiap huruf yang kami pelajari ini menjadi syafaat kami nanti di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an. Ya Rabb, jadikan kami dan anak-anak turunan kami bisa menjadi ahlil Qur'an, yang fasih dalam membaca Al-Quran, yang senang dalam menghafal Al-Quran, yang mampu dalam mengamalkan Al-Quran. Allahumma innana na'malu ma na'lam, fa'allimna ma lam na'lam. Ya Allah, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham, maka ajarkan apa-apa yang kami belum faham. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan hak, jalan yang baik, jalan yang benar, dan berikan kekuatan keistiqomahan kepada kami agar bisa istiqomah di jalan tersebut. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kepada kami dan pendamping kami serta anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang belum berkeluarga, pertemukan dengan jodohnya, pendampingnya yang baik, yang soleh, yang solehah, yang bisa mendampinginya dunia hingga menuju ke surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih semuanya, Andaru terima kasih, Gunadi, teman-teman semuanya yang sudah hadir kesini dari siang malah berkonsultasi ngobrol-ngobrol di sini mengenai agama. Terima kasih, mudah-mudahan terus istiqomah. Mbak Ikram, Mbak Amanda muncul di layar saya. Terima kasih terus istiqomah ikutin kajian sini. Ketemu nanti di hari Sabtu ya insya Allah. Dan yang lain-lainnya, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu berikan keistiqomahan buat belajar Al-Quran, selalu dijaga keluarganya dengan Al-Quran, dan anak-anak turunannya bisa menjadi ahli Al-Quran. Saya pamit, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.